Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman, masuk pada pembahasan yang ketiga ya, dari pembahasan bayi-bayi yang diberikan izin oleh Allah untuk bisa berbicara dengan fasih. Untuk yang pertama, kemarin sudah saya jelaskan, yaitu bayi daripada pelayannya Fir'aun, tukang sisirnya Fir'aun. Kemudian yang kedua adalah bayi yang nanti ketika dewasa menjadi saksi atas tuduhan Zulaikha terhadap Yusuf. Nah, untuk yang ketiga ini adalah bayi yang Allah berikan izin untuk bisa bicara secara fasih untuk mengungkap kebenaran dalam kasusnya seorang yang soleh bernama Jurej. Ini mungkin sebagian dari teman-teman sudah pernah mendengar ceritanya. Tapi apa salahnya saya mengulang sedikit saja. Untuk ceritanya seperti ini. Wa kana min khabarihi annahu kana ya'budullaha ta'ala fi saumi'atihi ay muta'abbadihi faja'athu ummuh wa nadathu min khariji saumi'ah. Ya Jurej wa huwa yusalli. Jadi awalnya, ini dari awal ya, maksudnya singkat saja, bahwa Jurej ini adalah orang yang soleh, orang yang ahli ibadah. Beliau beribadah di musolanya, di tempat ibadahnya. Kalau di Cirebon ya langgarnya lah, musola tajuk lah begitu ya, di tempat ibadahnya itu. Di saat dia beribadah, si Jurej ini beribadah, ibunya datang. Fanadathu min khariji saumi'ah. Lalu ibunya memanggil-manggil nama Jurej dari luar musola, di luar tempat ibadahnya Jurej. Ya Jurej, hei Jurej, dipanggillah Jurej wa huwa yusolli. Jurej sedang melaksanakan sholat. Faqala ya Rabbi ummi wa sholati. Jurej bingung, ya Rabbi wahai Tuhanku, ibuku memanggilku tapi saya dalam sholat. Pada akhirnya apa langkah yang diambil oleh Jurej, falam yujibha, dia tidak menjawab panggilan ibunya. Wadama ala sholatihi, dan dia terus melanjutkan sholatnya. Fang sorofat thumma ja'athu minal ghadi wa huwa yusalli fanadathu ya Jureju faqala ya Rabbi ummi wa sholati fadama ala sholatihi walam yujibha fang sorofat. Pada akhirnya ibunya pulang, lalu di hari berikutnya, jadi hari keesokan harinya, dia memanggil-manggil lagi Jurej di luar musolanya itu. Jurej sama lagi sholat posisinya. Jadi hari pertama datang, Jurej lagi sholat, memanggil-manggil nama Jurej. Jurej tidak menghiraukan. Lalu Jurej melanjutkan sholatnya sampai selesai. Hari berikutnya datang lagi, ini hari kedua, memanggil-manggil nama Jurej lagi dari luar musola. Jurej tidak menyapa atau tidak menjawabnya. Bahkan Jurej melanjutkan sholatnya sampai selesai. Faja'at fangsorofat faja'at minal ghadi aidon faqalat misla dzalik fangsorofat. Pada akhirnya hari ketiga datang lagi, ibunya itu memanggil-manggil nama Jurej dari luar musola. Lalu Jurej tidak menjawab ibunya itu dan melanjutkan sholatnya sebagaimana di hari-hari sebelumnya. Faqalat Allahumma la tumithu hatta yanzura fi wujuhil mumisati aizaniyati. Kemudian ibunya Jurej, karena mungkin dia saking marahnya terhadap Jurej, berkali-kali datang memanggil nama Jurej dan tidak dijawab oleh Jurej, sehingga dia berdoa, ya Allah la tumithu hatta yanzura fi wujuhil mumisat aizaniyat. Ya Allah, jangan engkau matikan Jurej ini sebelum dia melihat wajah-wajah orang yang pezina atau orang-orang yang ahli zina, orang-orang yang suka berzina. Jadi itu ya semacam kayak kutukan ya begitu. Jadi ibunya Jurej ini meminta kepada Allah agar Jurej tidak dicabut nyawanya sebelum dia melihat wajah-wajah daripada para pezina begitu. Wafil hadis, dalam salah satu hadis dijelaskan, laukana Jurejun faqihan laqata as-salatahu wa ajaba ummah. Dalam salah satu hadis dikatakan, seandainya Jurej ini adalah orang yang mengerti fikih, laqata as-salatahu, mestinya dia akan batalkan sholatnya, wa ajaba ummah, dan dia akan menyapa ibunya atau menjawab ibunya. Summa tufiqo an tadzakara banu Israil fi amri Jurejin wa kasrati ibadatihi. Pada akhirnya Banu Israel, karena ini mungkin hidupnya ada di zaman Bani Israel ya. Oh, suara motor ini. Suara kenceng. Karena mungkin Jurej ini hidupnya di zaman Bani Israel, maka orang-orang di Bani Israel ini semuanya pada ribut
pada persoalan Jurej ini. Ini bagaimana nih Jurej ini? Orangnya ahli ibadah, tapi ketika ibunya datang memanggil-manggil, dia tidak menghiraukan. Lalu kemudian padahal dia ahli ibadah segala macam. Wa kana fihim idzaka imra'atun bagho aizaniyatun la yaroha ahadun illa illaftutin nabiha. Dan kebetulan dari salah satu Bani Israel ini ada seorang perempuan yang sangat cantik sekali, tapi pekerjaannya adalah pezina atau pekerjaannya adalah penghibur, wanita penghibur. La yaroha ahadun illaftutin nabiha. Tidaklah ada satupun orang yang melihat kecuali tergoda, kepengen melakukan sesuatu terhadap si perempuan itu. Jadi saking cantiknya, saking menariknya, sehingga setiap orang yang melihatnya pada masa itu ya, melihat kecantikan itu pasti menginginkan si perempuan tersebut. Faqalat in syi'tum fatantuhu lakum. Lalu kemudian si perempuan itu mengatakan, kalau kalian menginginkan, kalau kalian mau, saya bisa kok menggoda Jurej untuk supaya bisa melakukan hal-hal yang demikian itu bersamaku atau denganku, begitu kata si perempuan. Fa'atathu wa ta'arradat lahu. Pada akhirnya si perempuan ini mungkin memberikan tantangan ya kepada Bani Israel bahwa Jurej itu nggak sehebat-hebat itu juga kok. Aku bisa kok menggoda Jurej, begitu mungkin pandangan si perempuan. Dia akhirnya datang ke Jurej, si perempuan itu, lalu kemudian menggoda Jurej bima taqdiru alaihi. Ya digoda semampunya lah, dengan bahasa, dengan dangdan segala macam, dengan mempercantik diri. Lalu kemudian falam yaltafit ilaiha. Dengan sedemikian upaya yang telah dilakukan oleh si perempuan untuk menggoda Jurej, ternyata Jurej sama sekali tidak tertarik dan tidak tergoda oleh si perempuan itu. Berkali-kali si perempuan menggoda Jurej, Jurej tetap teguh dan kukuh pada keimanannya, tidak tergoda oleh si perempuan. Falamma ayyasat minhu ja'at liro'in. Pada akhirnya ketika si perempuan itu sudah merasa putus asa, sudah tidak mampu lagi menggoda Jurej, dia pada akhirnya mendatangi seorang penggembala, tukang angon kalau bahasa Jawa, pengembala. Wa makkanathu minha. Lalu dia justru malah melakukan hubungan terlarang itu dengan si penggembala itu, dengan tukang angon itu. Fahamilat, sampai dia hamil. Falamma waladat qalat lahum innahum min Jurejin. Ketika sampai dia hamil, melahirkan, dia mengatakan kepada Bani Israel bahwa yang melakukan itu kepada dirinya adalah Jurej. Artinya anaknya itu adalah hasil dari hubungannya dengan Jurej. Faja'u ilaihi. Akhirnya Bani Israel mendatangi Jurej. Wahadamu saumi atahu. Kemudian setelah mendatangi Jurej, mereka Bani Israel menghancurkan tempat ibadahnya Jurej. Waja'alu yadribunahu. Dan tidak hanya itu, Jurej dipukuli babak belur. Faqala lahum masya'nukum. Jurej tidak paham dengan apa yang terjadi, sehingga dia mengatakan, masya'nukum, apa yang kalian lakukan, apa yang sebenarnya terjadi, kok kalian begitu kepadaku. Faqalu lahu. Orang-orang Bani Israel mengatakan kepada Jurej, qad zanaita. Alah, nggak usah pura-pura nggak tahu kamu Jurej, kamu kan yang menghamili si perempuan itu. Kata Bani Israel, qad zanaita bihadil mar'ah. Kamu kan yang berzina dengan si perempuan ini, yang melakukan hubungan terlarang dengan perempuan ini, yang berzina dengan perempuan ini. Wa hadzal walad minka. Dan ini anak ya anakmu. Faqala lahum qarribuhu. Akhirnya Jurej, karena dia merasa bahwa tidak melakukan apapun dengan si perempuan itu, maka Jurej meminta kepada Bani Israel, coba bawa ke sini anak itu, anak yang masih bayi itu, yang katanya adalah hasil daripada Jurej atau anaknya Jurej. Wada'uni usolli rok'ataini. Setelah itu Jurej juga meminta kepada Bani Israel untuk meninggalkannya sejenak, maksudnya menjauh sejenak. Usolli rok'ataini, karena dia mau melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu akhirnya Jurej fafa'alu orang-orang Bani Israel menuruti apa yang diminta oleh Jurej. Bayi itu didekatkan kepada Jurej, lalu Jurej melaksanakan sholat 2 rakaat. Falamma ing sorofa min sholatihi. Ketika dia selesai dari sholatnya, ata al-walada. Lalu Jurej ini datang menghampiri bayi tersebut. Wa qala lahum man abuka. Lalu kemudian Jurej mengatakan, bertanya kepada si anaknya, jadi bayi ditanya oleh Jurej, man abuka, bapakmu itu siapa sebenarnya? Ya gulam, wahai anak kecil. Faqala abi fulan ar-ra'i. Lalu si bayi itu, masih bayi, dia bisa menjawab, abi, bapakku ya fulan ar-ra'i, tukang angon itu, tukang penggembala itu, bukan Anda.
fa'alimu annal mar'ah qad kadzabat. Lalu akhirnya Bani Israel percaya karena ini bayi yang berbicara. Artinya berarti Allah menitipkan pesan melalui bayi tersebut bahwa Jurej tidak bersalah. Pada akhirnya orang-orang Bani Israel dia paham si perempuan ini adalah perempuan pendusta yang telah berbohong, memfitnah Jurej, fa'aqbalu alaihi yuqabbiluna a'dha'ahu. Kemudian mereka Bani Israel yang tadi sempat menghancurkan tempat ibadahnya Jurej, lalu kemudian memukuli Jurej, mereka datang menghampiri Jurej, lalu mencium anggota-anggota Jurej, mungkin tangannya, mungkin kakinya yang tadi dipukul, pundaknya dan segala macam yang tadi dipukul, dianiaya. Akhirnya mereka merasa bersalah mencium anggota-anggota tubuh Jurej. Wa ya'tadziruna ilaihi wa sa'aluhu ayyabnu lahu saumi'atahu min dhahabin faqala ibnuha min tinin kama kanat fafa'alu wa ada ila ibadatihi hatta mata. Kemudian mereka mengatakan kepada Jurej untuk sebagai tanda permintaan maaf, ya sudah Jurej, kamu mintanya apa? Karena kami merasa bersalah, maka akan kami turuti permintaanmu itu. Apakah kamu mau kami buatkan musola, tempat ibadah yang tadi sudah dihancurkan tapi nanti terbuat dari emas? Maksudnya Bani Israel ingin membuat tempat ibadahnya Jurej itu terbuat dari emas sebagai tanda maaf. Kemudian kata Jurej, gak usah, ibnuha mintinin kama kanat, kamu bangunkan saja atau buatkan saja tempat ibadahku dari tanah sebagaimana yang sebelum kalian hancurkan. Fafa'alu wa ada ila ibadatihi. Lalu Bani Israel pun menuruti apa yang diminta oleh Jurej, membangunkan tempat ibadahnya Jurej kembali. Lalu kemudian Jurej beribadah seperti sedia kala hatta mata, sampai beliau meninggal dunia. Tuh, jadi yang ketiga adalah bayi yang bersaksi bahwa Jurej ini adalah orang yang tidak bersalah dan telah difitnah oleh seorang pezina. Begitu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.